ini hari apa ya? Aku agak lupa. Rebo ya. Tengah-tengah minggu mendekati akhir bulan November. Bentar lagi tahun 2024 ya. Saya Karo, stop siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Dan ini juga tentunya ya akan memeriahkan hari ini bersama beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngerumpi. Kita ke pojokan dulu ya. Apa sih yang masih menjadi bikin orang penasaran, menjadi perhatian publik, menuai banyak komentar pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, sama kayak kemarin loh ya, orang masih menduga-duga hubungan Ria Ricis sama suaminya Teuku Ryan itu gimana sih gitu ya. Karena sebelum ada beberapa postingan yang mencurigakan, itu juga muncul banyak kecurigaan kok udah lama sih nggak foto bareng, kok kontennya begini sih gitu ya. Nah, ini lebih mencurigakan lagi karena kemarin itu Teuku Ryan wisuda S2. Ya kan? Seingat aku ini selesai S2 ini juga menjadi salah satu syarat, bukan sih dulu kalau mau nikah terusin S2 apa gimana sih, lupa aku. Ya tapi pada saat wisuda Ricisnya nggak bisa nemenin karena katanya dia lagi syuting di Jogja. Nah ya nggak apa-apa sih nggak bisa nemenin, tapi dua-dua itu tidak ada postingan apa kek gitu ya, mengingat mereka kan biasanya selalu update dengan postingan dengan kehidupan mereka gitu. Coba kita lihat seperti apa wawancaranya Rian saat di wisuda dan apakah dia sedih atau gimana, coba kita. Oke, hari tapi ibunya itu ada kan, jadi sudah diwakili lah ya. Kompilasi storynya ini sebenarnya nggak sih, dia nggak posting apa-apa kek nih ya. Ya ini tentang yang kemarin itu, terus dia foto kasih selamat ulang tahun buat teman syutingnya, ya kan. Tapi nggak ada loh ucapan selamat buat suaminya yang mesra-mesra gitu ya kan. Sementara kalau dari Rian sendiri juga dia repost, juga ada ucapan selamat dari temannya, dari manajernya itu juga dia repost. Itu mungkin disampaikannya secara langsung lewat WhatsApp kali ya, atau udah video call. Mungkin selama wisuda itu diupdate-nya secara video call. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah udahlah istrinya ratu drama dan gimmick, susah medain, ntar lagi muncul konten klarifikasi. Susah medain itu apa sih? Bedain bedain, B-nya kurang ya, bedain itu. Yang berikutnya, bahkan sesibuk-sibuknya Raffi Nagita yang kerjanya bejibun, kalau salah satu dari mereka ada acara penting pasti sempetin datang walau cuma sebentar. Ya kan mereka punya private jet, ya kan? Iya nggak sih? Oke, lanjut yang berikutnya. Nggak ada sibuk untuk momen istimewa untuk orang yang istimewa. Yang ada adalah mana yang prioritas dan bukan. Ya. Yang berikutnya, mungkin kalau udah komitmen ya itu juga menjadi prioritas ya. Ulta Ashanti aja datang. Masa yang suaminya nggak disempetin datang? Semoga baik-baik saja katanya gitu. Iya, oke kan waktu Ulta Ashanti belum lagi syuting di Jogja ya nggak sih? Jadi ternyata dia syuting film apa sih? Film horor ya. Bener gak sih? Ya, kita duga. Itu ada film horor, kita nggak tahu kan, biasa dirahasiakan ya. Ada lagi komentarnya berikutnya. Mereka juga membanding-bandingkan dengan NZ ya. NZ kan juga wisuda tuh di Indonesia, tapi suaminya nggak ada. Cuman kan itu beda negara. Ya kan ini juga beda kota, iya nggak sih? Oke. Nah itu juga yang menjadi kecurigaan netizen adalah bulan November ini harusnya adalah anniversary pernikahannya Ricis dan Rian. Ini kan biasanya namanya juga konten kreator kan biasanya bikin acara apa segala macam. Tapi tahun ini bulan ini belum ada. Ini tanggal berapa? 22. Oh, tenang, masih ada 8 hari lagi ya kalau mau bikin sesuatu. Mungkin Rian lagi sibuk mau wisuda kali. Terus udah gitu foto yang tahun lalu pada anniversary yang di tahun lalu itu ada yang curiga bahwa ini kayaknya captionnya diedit deh ya. Karena captionnya jadi bunyinya gini, mana guys, ganti caption wak katanya gitu. Ih netizen ini banget ya, parah gila ini. Ngubungin mereka nih di mana sih? Mereka kayak CCTV ya, sampai tahu loh caption diubah aja. Oh karena tulisannya edited, ya kan? Tapi kan emang sengaja nyari. Ini November ada apa? Luar biasa keponya. Aku kalah, ya kan? Bunyinya jadi cuman gimana guys, ide aku gitu. Dulu nggak gitu deh, ya kayak. Terus ada postingan apa photoshoot bareng ini, yang mana? Ini yang dulu, yang tahun lalu. Tahun ini belum ada photoshoot. Ya karena mungkin nggak tau lah, nanti kalau datang ke sini nanti kita undang Teuku Ryan, berarti kan udah nggak sibuk tuh ya. Udah wisuda kan? Nanti kita undang, kita tanya. Oke. Tag tuh komentar netizen November ini beda. Oh ada komentar, November kali ini beda ya Bu Icis. Bener banget, gak ada surprise dan gak ada acara atau photoshoot seperti ini. Nanti kita bikin acaranya di Rumpi. Oke baik, kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Nah, yang berikut ini adalah ada sosok
Erlangga Surya ini kemarin ditimpa musibah. Istrinya baru saja melahirkan, tapi kemudian pada saat lahir bayinya lahir prematur dan kemudian meninggal dunia. Tetapi kemudian ini bergulir setelah diketahui bahwa bayi ini sebelum meninggal itu sempat dibuat untuk jadi bahan photoshoot dengan photoshoot bayi-bayi baru lahir tanpa seizin keluarga, gitu ya. Padahal bayinya tuh lahir prematur dengan berat 1,5 kg, tidak ada izin. Dan kemudian ternyata di balik itu semua juga proses dari saat persalinan pun banyak terjadi keanehan-keanehan, sehingga keluarga Erlangga kemudian mengajukan tuntutan hukum kepada klinik dan juga bidan yang menangani kelahirannya, gitu. Dan hari ini hadir Erlangga, gitu, sang ayah, dan ditemani oleh kakaknya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah hadir dengan ayah korban, gitu, ada Mas Erlangga, dan ini kakaknya ya, Mbak Nadia, gitu, yang kemarin juga sempat memposting berita sehingga kemudian viral beritanya, gitu. Ini ada artikelnya, viral bayi prematur di Tasikmalaya meninggal diduga usai klinik bikin konten newborn tanpa izin, gitu. Nah, ini ke Mbak Nadia dulu aku mau nanya ya. Ini taunya bahwa klinik itu membuat konten newborn itu setelah meninggal atau sebelumnya sudah tahu? Jadi begini ya, saya mau klarifikasi pemberitaan yang beredar di netizen, di media maksudnya. Jadi memang betul si bayi difoto, di video, gitu kan. Untuk apa namanya? Ya betul. Tapi konten belum, klinik. Ya, untuk tapi belum klinik belum izin. Belum, yang maksudnya belum dibikinkan konten oleh klinik, gitu. Belum dibikinkan konten oleh klinik, jadi belum disebarkan oleh klinik untuk konten itu, gitu. Tapi memang betul di foto. Jadi itu yang foto yang tersebar itu foto siapa? Ya, foto keponakan saya, tapi dari pihak klinik, gitu. Tapi belum diposting. Belum diposting. Tapi sudah dilakukan pemotretan. Tapi sudah dilakukan pemotretan dan video itu. Kamu bisa dapat fotonya itu dari mana? Dari bidan, dari klinik. Dari pihak kliniknya. Kok kenapa bisa sampai maksudnya gimana kamu bisa terima itu dari bidan tuh dalam rangka apa dikasih? Kan dia kirimin foto dan video itu ke istrinya adik saya, gitu. Sesudah bayi meninggal. Sudah bayi meninggal. Sudah bayi meninggal. Dan klinik sudah tahu itu bayi meninggal. Sudah tahu. Dikirimin. Sudah tahu. Terus ada keterangan nggak kapan itu dibuat begitu? Pas kan keponakan saya lahir jam 22 ya, hari Senin tanggal 13 November. Paginya pukul 7 dimandiin, lalu di foto-foto dan di video. Padahal itu 1,5 kilo. 1,5 kilogram. Dan nggak ada pemberitahuan dari Tidak ada pemberitahuan kepada pihak keluarga, gitu. Jadi lahir Senin, hari Selasa dibuat konten foto. Kapan disuruh pulang? Pada saat itu juga. Hari itu 8, juga. Ya. Sesudah difoto disuruh pulang, padahal bayi ini masih lahir dari bawah berat badannya ya. Oke, baiklah. Ini ada postingannya Kak Nadia ya, kakaknya Erlangga, ini yang menjelaskan kronologinya seperti apa ya. Bahkan pada saat di inkubator, karena kan harusnya kalau di bawah berat badan itu di inkubator itu kok keanehannya adalah baik bajunya lengkap berlapis-lapis, bahkan matanya nggak ditutup, gitu ya, dan bahkan diperbolehkan pulang, gitu. Nah, ini aku mau nanya juga sama Mas Erlangga. Mas Erlangga kan menikah tahun 2021, 2023 punya bayi, gitu. Kondisi istri sekarang gimana? Masih shock. Masih shock. Masih ngedrop, gitu kan, belum. Jadi sekarang masih proses pemulihan. Proses pemulihan. Iya, belum fit lah intinya. Belum fit ya. Ya. Jadi ini Senin lahir, Selasa disuruh pulang, meninggal di hari Selasa itu juga. Oke, baiklah. Ini benarkah bahwa sebetulnya sempat pemeriksaan kan rutin ya kan? Rutin. Ini Mas Erlangga mendampingi selalu atau yang didampingi justru mana dia? Yang selalu mendampingi memang suaminya, adik saya. Oke. Sebelumnya kan pernah kontrol di rumah sakit ya? Iya. Dokter sempat ada bilang bahwa berat badannya di bawah. Sempat bilang gitu. Sempat bilang. Di usia kehamilan berapa bulan? Di usia kehamilan sekitar 7 bulan. 7 bulan. Kemudian pindah klinik. Ya. Pada saat pindah klinik itu bilang apa? Ya, dikatakan dari pihak klinik ya ini kandungan sehat, normal, gitu. Gak ada kenal apa-apa di situ. Ini yang memeriksa di klinik itu dokter atau bidannya? Bidan yang memeriksa. Seperti ada USG juga.
Ada USG. Oke. Kemudian apa yang pada saat itu kan mereka bahwa sempat datang bukaan 2, tapi disuruh pulang lagi. Iya, disuruh pulang lagi. Padahal kondisi istri saat itu seperti apa? Udah kontraksi, semakin jadi ya kontraksinya gitu. Terus? Ya setelah disuruh pulang ya dari rumah, istri udah kuat, udah gak tahan gitu. Sudah ketuban, sudah pecah? Enggak, belum. Belum, oke. Masih kontraksi terus menerus. Dari akhirnya datang lagi? Ya datang lagi ke klinik. Ya di situ kata pihak klinik, ya udah di sini aja, udah ditensi segala macam gitu. Dari pihak klinik udah di sini aja gitu, jangan balik lagi. Oke. Baik, mungkin Mbak Nadia bisa menjelaskan ya sebagai sama ibu gitu, apa waktu mau melahirkan itu mendampingi atau Mbak Nadia? Kebetulan waktu pas mau melahirkan saya nggak mendampingi. Waktu pas lagi proses dibersihan pasca melahirkan, saya datang gitu. Saya kan bilang ke bidannya gitu, ini Bu, ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu, berat badannya berapa. Bidan nggak ngejawab gitu, malah sibuk main handphone gitu, sama sekali nggak ngejawab gitu. Nggak ngejawab gitu. Nisa sempat cerita nggak bagaimana penanganan pada saat sempat cerita. Bilang apa dia? Waktu pas proses melahirkan ditangani oleh bidan yang di situ, bidan jaga gitu ya. Bidan jaga karena bidan yang ininya lagi di jalan katanya gitu, lagi ini. Terus pas bidannya datang, pas pada saat proses melahirkan itu si adik saya dijadikan kayak dibuat praktek gitu ke mahasiswa yang sedang praktek di klinik tersebut gitu. Iya, jadi diarahin tahu nggak ini apa gitu ke si mahasiswa praktek itu gitu. Padahal udah dalam keadaan kontraksi. Iya betul. Setelah itu pas bayi sudah lahir, terus adik saya kan sama sekali nggak ditangani dengan baik gitu. Setelah beres melahirkan nggak dikasih minum sama sekali oleh bidan gitu. Terus biasanya kan saya juga pengalaman ya itu menjadi ibu hamil melahirkan gitu. Kalau mau melahirkan kan biasanya si bidan ngasih dielus-elus gitu gimana gitu ya. Ini sama sekali enggak gitu, nggak dipedulikan sama sekali. Pas yang melahirkan darah adik saya itu ya dibiarin gitu aja gitu. Terus suruh bersihin sendiri? Iya, suruh bersihin sendiri. Bidan datang suruh bersihin sendiri, malah bilang ibunya suruh ke kamar mandi sendiri ya, katanya bersih-bersih gitu. Terus kan saya bilang ke bidan, Bu, ini adik saya masih lemas gitu, adik saya masih pusing gitu, masih drop. Sampai sekarang saya masih sakit kalau ingat kejadian itu gitu. Jadi sakit hati gitu. Adik saya kan masih belum masih jauh pulih ya. Jadi disuruh bersih-bersih ke kamar mandi sendiri gitu. Saya minta tolong untuk untuk minta dibantu ke kamar mandi juga nggak dipeduliin gitu sama bidan gitu. Sampai saya dibersihin darah-darahnya, sama saya digelap-lapin, sama saya dibersihin gitu. Terus sama saya dipapah ke kamar mandi. Saya minta tolong juga bidan keke harus sendiri gitu. Jadi ya udah, soalnya adik saya juga kan napasnya udah sesek gitu. Dia bilang sakit katanya, sesek gitu. Terus saya bilang, Bu, ini gimana ya adik saya ini pusing katanya gitu, ini udah biasa katanya ini setelah melahirkan gitu. Ya maksud saya bantulah untuk papa ke kamar mandi gitu ya. Suruh dibersihin gitu. Sempat lihat bayinya? Sempat lihat bayinya. Gimana kondisinya pada saat di kondisi bayinya ini yang memang kecil waktu pas di klinik ditimbang 1,7 kg. Ya, kenapa saya bilang 1,5 kg? Karena saya sempat setelah meninggal setelah meninggal saya bawa ke rumah sakit ingin memastikan apakah ini masih ada nggak bayi gitu. Ya berkeluarga berharap masih bisa ketolong gitu. Di pihak rumah sakit lain 1,5 kg gitu. Pada pas waktu ditimbang bayi dalam keadaan telanjang maksudnya gitu. Oh iya, jadi nggak ada baju. Iya, nggak pakai baju gitu. Terus itu kan habis itu baru 1 hari setelah di foto-foto tanpa izin kemudian diperbolehkan pulang. Diperbolehkan pulang tanpa dikasih surat kepulangan, dikasih surat keterangan sehat. Biasanya kan kalau misalkan kita udah disuruh pulang kan ada surat keterangan sehat bahwa bayi sehat gitu, bahwa bayi udah bisa pulang dirawat di rumah. Ini kita sampai sekarang juga nggak
dapat selembar kertas pun gitu, berkas-berkas yang di klinik gitu. Baik. Nah, kita mau telepon Dokter Luki. Dokter Luki ini adalah dokter spesialis anak ya. Iya, Dokter Luki, kita mau tanya-tanya dok. Ini tadi bayi 1,5 kilo, nggak di inkubator. Di inkubatornya itu pun pakai bajunya komplit gitu ya, lapis-lapis tanpa pakai penutup mata. Dan juga kemudian di photoshoot sehari sebelumnya. Ini sebenarnya kalau dari sisi medis itu seperti apa sih? Halo, selamat siang, Dokter Luki. Halo, selamat siang. Dokter Luki tadi sudah sempat mendengar kronologi dan keterangannya ya dok? Ya, barangkali saya dengar. Oke, dok, sebenarnya kalau bayi lahir 1,5 kilo, itu prosedurnya gimana sih penanganannya? Bolehkah langsung 1 hari sesudahnya langsung boleh pulang? Oke, pertama kali saya terus berduka untuk keluarga Pak Erlangga. Semoga semua ini cepat lewat dan kita dapat yang terbaik ya. Balik ke masalah prematur ya, bayi prematur itu merupakan prematur itu bayinya lebih cepat lahir dari biasanya ya, 37. Ya. Itu yang tinggi daripada bayi yang 10 bulan. Ya. Bayi-bayi yang berat badan lahirnya juga rendah di bawah 2.500 itu juga memiliki risiko lebih tinggi dibanding bayi-bayi yang berat badannya normal. Ya. Ya, apa itu? Anaknya jadi lebih gampang kedinginan, anaknya lebih gampang terinfeksi, anaknya lebih gampang ada gangguan jantung bawaan, anaknya ada lebih kesulitan untuk meminum. Jadi tentu anak-anak yang berisiko tinggi ini perlu penanganan yang lebih hati-hati, lebih lanjut lah. Ya. Nah ini pada saat ini kan kondisinya juga di bawah berat badannya kan di bawah normal gitu ya dok. Memang harus di inkubator, dan kalaupun di inkubator itu emang boleh bajunya emang double begitu karena kan inkubator itu udah hangat ya. Ya, tidak pakai inkubator tuh kan, jadi kan bayinya kan lebih cepat keluar dibanding seharusnya. Iya. Nanti harusnya dia mendapatkan lingkungan yang kurang lebih sama dengan ketika di dalam kandungan, rasanya hangat, cukup lembab gitu. Nah, inkubator itu berusaha mengikuti apa yang ada di dalam kandungan. Jadi lebih hangat, lebih lembab, jaga juga kelembapannya, oksigen juga cukup. Nah, tentu inkubator kan bukan barang yang murah ya. Daerah-daerah yang terpencil, inkubator tuh bukan barang murah, jadi agak sulit. Nah, kalau seperti ini pun ada jalan keluarnya sebenarnya. Kita bisa melakukan namanya kangaroo mother care. Ya, jadi ibunya atau bapaknya lah yang menghangat anaknya dengan cara ditempel ke kulit, skin to skin. Itu adalah satu cara ya mengatasi kekurangan adanya inkubator di daerah. Oke, baik. Berarti kalau memang tidak ada inkubator, sebenarnya ada cara lain gitu ya untuk membuat environment yang semirip mungkin dengan kandungan untuk bayi-bayi prematur ataupun di bawah berat normal. Nah dok, ini kemudian kan ada keterangan bahwa itu dibuat photoshoot. Itu resikonya apa sebenarnya dok? Oke, photoshoot ini saya sebenarnya sempat nyari-nyari ya. Ada nggak sih peraturan gitu bagaimana kita membuat photoshoot pada anak-anak kita gitu? Ya. Karena kita sekarang hidup di dunia media sosial gitu, jadi kayaknya semua yang difoto tuh harus bagus. Jadi apakah fotonya bagus itu bukan yang pertama. Ketika kita melakukan photoshoot, aman untuk anak saya, itu yang utama. Jangan pikirkan bajunya gimana, modelnya gimana. Itu dulu pertanyaan, amankah anak saya di photoshoot? Ya saya cari-cari memang nggak ada guidelines-nya, cuman memang ada anjuran. Sebaiknya dilakukan photoshoot itu setelah 7 hari sampai 10 hari. Itu adalah waktu yang lumayan lebih aman loh. Karena pada hari-hari pertama itu masih mungkin bayinya berubah kondisinya. Ada kondisi bayi yang begitu lahir nangis biasa-biasa aja, tapi dalam masa adaptasi dalam waktu 2 jam, dalam 24 jam itu berubah. Ya, termasuk ada penyakit namanya penyakit jantung bawaan yang kritis. Itu setelah 24 jam baru kelihatan. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi sebaiknya benar-benar dalam kondisi yang stabil. Saya cari-cari belum ada guidelines-nya, cuma disarankan antara usia 7 hari sampai 10 hari. Oke. Dok, ini secara etis ya, secara etika sendiri gitu. Ini tenaga kesehatan melakukan photoshoot tanpa izin orang tua begitu ya. Kemudian juga ya responnya juga gitu, tidak ada keterangan kalau ini bayi di bawah berat badannya harus diperlakukan seperti apa, itu kan nggak ada keterangan kalau menurut keluarga. Itu secara etikanya gimana sih dok?
Saya kayaknya bukan orang yang berkompeten untuk memutuskan etika atau iya atau enggak ya, karena ini perlu penelusuran dari berbagai arah gitu ya, benar-benar dilihat teknologi seperti apa. Tapi satu yang pasti, photoshoot itu dilakukan bukan oleh tenaga medis, itu bukan urusan kita. Ya, tenaga medis sedang ngurusin foto-foto. Enggak, tenaga medis kami itu meyakinkan bahwa anaknya aman atau tidak, mau difoto terserah anaknya aman atau enggak, itu utamanya. Bukan masalah photoshoot. Ya, dan yang pasti seharusnya kalau kita mau ngomongin tentang prosedur, segala tindakan itu harus ada namanya informed consent. Jadi ibunya ngerti, oh saya mau digini nih, anak saya mau digini nih, dan itu tertulis. Itu adalah yang menjadi bahan dasar hukum. Tanda tangan dan penjelasan ibunya setuju, itu berarti sesuai dengan prosedurnya. Itu jadi, yang tidak ada izin aja itu udah salah begitu ya. Nah dok, selanjutnya ini kan tadi juga dari keterangan keluarga bahwa pada saat melahirkan kemudian juga menjadi bagian dari praktek gitu mahasiswa-mahasiswa. Ini sebenarnya secara prosedur etikanya itu seperti apa sih? Apakah juga harus ada konsen gitu dari pihak pasien? Ya, tenaga medis itu kita juga memang harus mengajarkan ya. Jadi memang kita selain kita melakukan pelayanan, kita juga melakukan pemindahan ilmu. Ya, kita nggak akan bisa melakukan memegang pasien kalau kita tidak pernah memegang pasien dari awal. Ya, syarat-syaratnya untuk ada tenaga yang belajar adalah informed consent lagi-lagi. Ya, dan harus ada supervisi. Jadi nggak bisa baru belajar langsung dilepas, itu nggak bisa. Tetap ada supervisi dan ada strukturalnya. Siapa yang mensupervisi, boleh ngapain aja, dan lagi-lagi ada informed consent yang harusnya. Jadi harus ada konsen ya dok ya? Ya, segala tindakan medis itu ada persetujuan, baik lisan, tulisan. Konsen itu artinya persetujuan dari pihak keluarga. Baik, Dokter Lucky, terima kasih banyak untuk informasinya dan selamat kembali bertugas. Baik, ini kan tadi sudah mendengarkan ya bahwa ada banyak hal yang tidak disetujui gitu ya yang dilakukan oleh pihak klinik, dan pihak klinik sudah beberapa kali mendatangi ya. Tapi juga sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Ada pendampingan hukum? Sudah ada juga pendampingan hukum. Dari pihak klinik sendiri apa yang diutarakan? Sempat komunikasi mereka ngomong apa? Saya kan tegas ya, maksudnya ke pihak klinik, ada apa bapak ada apa bolak-balik terus gitu, maksudnya terus ya saya tanya, bapak mau damai, maksudnya bapak mau islah? Iya, dia mau minta damai, minta islah, katanya minta untuk di stop pemberitaan gitu. Kalau tentang pemberitaan media yang ini saya kan nggak bisa maksudnya nggak bisa ngontrol. Iya, nggak bisa ngontrol gitu Pak. Terus kalau pihak klinik dia sudah menyatakan bahwa memang dia salah, anak-anaknya salah katanya gitu. Anak buahnya salah. Iya betul, tentang SOP katanya gitu. Terus ya dia minta damai gitu, minta islah. Tapi keluarga akan tetap lanjut ke masalah hukum. Pak Erlangga, sekali lagi turut berduka. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, Mbak Nadia. Terima kasih sudah hadir memberikan keterangan. Mudah-mudahan yang terbaik diberikan, istrinya kembali pulih, sehat secara mental maupun secara fisik, sehingga bisa lebih semangat lagi menghadapi ke depannya. Tapi memang kalau memang mencari keadilan, mudah-mudahan bisa didapat. Kita akan kembali lagi dengan beberapa bintang tamu kita lainnya. Tetap di Rumpi.